Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan ngebahas cara membuat data awal dari PD Buana. Oh ya, di sini sebelumnya kita juga pakai salah satu dari referensi YouTube, yaitu adalah dari referensi ini. Nah, di sini kita bakalan langsung mulai aja untuk pertama kali gimana sih caranya buat bikin data awal sampai input transaksi. Yang pertama di sini kita langsung masuk aja ke Mayopnya dan kita bisa klik create teman-teman. Nah, lanjut kita bisa masukin sesuai dari nama perusahaan kita, terus alamatnya ada di mana, dan emailnya seperti itu teman-teman. Sesuai dengan nama perusahaan. Nah, lanjut kita bisa masukin di sini periodenya. Di sini karena dimulainya dari bulan Desember, kita masukin sesuai dengan bulan Desember ya teman-teman, sama tahunnya jangan lupa. Nah, di sini setelah udah kita langsung klik I want to import karena di sini kita bakalan import akun dari Excel menuju ke Mayop, teman-teman. Setelah selesai, kita bisa bikin PD Buana ya. Nah, di sini langsung aja kita pilih Command Center dan kita akan langsung masuk ke halaman seperti ini. Oke, di sini kita bakal masukin account-nya ya teman-teman. Kita bakal ngimpor account itu ke file, terus ke import file dan masukin ke account lalu account list. Nah, di sini pastiin udah header dan kalian langsung aja bikin ke update existing record supaya nama-nama akun yang baru bakalan langsung ke update ya teman-teman. Jadi tuh nggak perlu lagi impor-impor. Nah, setelah itu tinggal cantumin aja file yang memang kalian mau impor akunnya. Dan di sini kita klik match all aja teman-teman. Setelah di match all kita bakalan nemuin kayak gini. Kalau misalnya udah 0 dan 0 teman-teman, itu tandanya kita itu sudah tidak bermasalah dan importan kita sudah selesai. Nah, di sini kita bakalan langsung masukin saldo-saldo akunnya, itu bisa ke setup, balance, terus account opening balance. Nah, di sini kan bakalan muncul ya teman-teman nama-nama akunnya. Di situ bisa langsung aja buat dimasukin sesuai dengan nominal yang ada di PDF ataupun di lampiran dari perusahaan. Nah, masukinnya tuh gimana? Kalau misalnya ada akun yang kontra dari akun yang sebenarnya, itu diminusin aja. Kayak seharusnya kan aset itu di debit, tapi jika ada di trial balance jadi kredit, itu langsung diminusin di Mayopnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih ini adalah contohnya. Itu ada beberapa akun yang sudah diminuskan karena tidak sesuai dengan saldo awalnya. Nah, di sini kita bakalan atur untuk text code ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung aja ke list terus ke text code. Nah, nanti kita bakalan akan ditampilkan salah satu ataupun bagian-bagian dari si pajak-pajak itu sendiri, teman-teman. Nah, bagiannya seperti ini ya teman-teman. Di bagian ini kalian langsung bagi aja dari yang GST dan NT ya teman-teman, karena itu aja yang kita tinggalkan untuk pajak yang pertambahan nilai dan tidak kena pajak. Nah, setelah kita kosongkan itu yang bagian yang dari GST kita ganti jadi PPN, pajak penambahan nilai, itu besarannya itu tergantung. Kalau misalnya perusahaannya memberikan 11%, kita tulis 11%. Karena di sini perusahaan kita bikinnya 10%, jadi kita bikin 10% teman-teman. Karena kan aturan pajaknya itu kan berbeda. Terus untuk yang di lingkar itu adalah PPN outcome dan PPN income. Sama juga berlaku di yang tidak kena pajak. Di sini kita akan ngelingkat account. Di sini kita bakal langsung masuk ke setup, terus lingkat account. Yang akun yang akan kita lingkat adalah yang pertama banget teman-teman, terus sales dan purchase. Di bagian account dan banking account seperti ini ya teman-teman, dan di bagian si sales seperti ini, dan di bagian si purchase seperti ini. Nah, ini disesuaikan ya teman-teman. Itu harus disesuaikan apakah dia ada free paid-nya atau free collected-nya, serta apakah perusahaan kita memberikan diskon atau tidak. Itu bisa dilihat dari aturan perusahaan. Karena di sini aturan perusahaannya PD dari si PD mitra ini seperti ini, jadi kita langsung masukkan seperti itu teman-teman. Di sini udah. Kita lanjut ke bagian yang kita mau masukin si udah selesai semua nih. Kita bakalan masukin si inventory-nya ini nih. Ya, inventory sama card file. Nah, itu gimana Kak caranya? Nah, di sini caranya itu yang pertama kita masuk ke bagian card file dulu ya. Terus kita ke card list, terus kita add di sini nih. Ada supplier, ada yang namanya tuh customer. Nah, yang pertama kita input dulu yang si customer. Itu klik new. Terus namanya pertama kita kasihnya di sini Ilham Komputer. Ini C001.
Ini bisa masukin yang ininya 022. Terus habis itu masukin lagi 623 sama 0197. Nah, udah kan? Terus kita ke bagian yang selling details. Nah, ini dimasukin nih yang ininya, ini ente. Terus lihat lagi di dia ini tuh adalah pokoknya itu lihat ya di sini tuh dia ini tuh di transaksi yang udah kalian buat ini, SIM Ilham komputer ini dia ngasih berapa gitu ininya. Kayak di sini nih. Jadi peraturannya itu kalau setiap kita punya si customer itu tuh dikenai dengan penjualan itu adalah N/30. Oke. Jadi di sini kita bikinnya in a given of days. Itu adalah nggak ada diskonnya ya, tapi kayak cuma bikin 30 aja. Oke. Soalnya di sini juga kayak kita nggak dikasih tahu gitu kalau misalnya ini tuh ada diskon atau enggaknya, nggak dikasih tahu di sininya. Jadi kita cuma bisa bikin in a given of days aja ya. Nah, ini kayak gini, terus ininya jangan dulu dibuat. Udah gini doang, kita klik OK. Udah tuh si Ilham komputer, tapi ini kayak kebanyakan udah gue kasih 001-nya ya. Ini kita ini dulu ya. Kayak aku hapus dulu nih guys. Terus kita klik OK. Nah, terus di sini habis itu kalian bisa masukin yang kedua, Maulana komputer. Nih lagi berarti Maulana komputer C002. Addressnya itu di mana? Jalan Cimahi Raya 063. Ininya Bandung. Nah, fontnya di sini 022 723 dan 5454. Oke. Selling detailsnya ini NT. Dan kita buat ini in the given of days. Lalu kita buat di sini 30. Dan kita klik OK. Oke. Terus ada Akbar komputer. Akbar komputer C003. Addressnya itu adalah di Jalan Sukajadi. Oke. Dia 057. Terus ininya adalah Bandung. Di sini kita masukin ininya 022 380. Lalu di sininya adalah bukan guys. 022 621 terus 0164. Nah, ini juga dibuat lagi kayak tadi. Intinya tuh kalau ngerjain ini harus sabar ya, karena itu banyak data-data yang emang harus kita masukin di awal-awalnya gitu. Jadi kita harus masukinnya dengan secara santuy. Nah, habis itu di sini udah kan, udah masuk nih si Akbar komputer. Nah, masukin lagi si siapa namanya? Si Maulida komputer. Nah, ini kita masukin Maulida komputer C004. Terus di sini addressnya adalah si Jalan Wastu Kencana 072. Sini adalah Bandung ya. Phone numbernya di sini adalah 022 622 1234. Selling detailsnya juga jangan lupa diganti jadi NT. Terus ininya jangan lupa diganti in the given of days. Ini jadi si 30. Tuh oke ya. Udah masuk semua customernya. Oke, hai semuanya. Kita lagi ya di sini kita udah habis bikin yang si customer. Kita harus ngebuat sekarang. Habis itu kita ngebuat apa nih Kak? Habis ngebuat customer, kita bisa ngebuat data supplier. Karena tuh ya gitu. Kalau supplier sebenarnya sama juga di ini ya, tapi di bagian kolom supplier. Di sini kita bisa lihat di sini ya.
Di sini tuh sebenarnya kalian tuh sebenarnya tuh bisa aja langsung bikin ininya, tapi nanti dulu aja kita buatnya. Kita sekarang masukin dulu sih nama-nama suppliernya. Itu ada PT Tiara yang pertama. Ininya masukin S01 sama addressnya itu adalah back LT 1 nomor 12. Nomor 12 di sini kita inputnya adalah Bandung. Nah, ini kita masukin fontnya, jangan lupa ya. 022 630 terus 33 34. Ini lagi di bagian detailnya kita bikin lagi adalah NT. Nah, kita lihat lagi ya, di data perusahaan itu tuh dibilang kalau misalnya kita ngelakuin pembelian juga itu tuh dengan N/30 guys. Jadi itu ibaratnya ini masih in a given of days, terus balance dunia itu udah 30 hari. Udah koy, udah oke. Kita udah selesai kita buat di sini card detailsnya. Payment detailsnya nggak usah ya. Ini kita ingin dulu, kita biarin aja dulu dia. Kita cuekin dulu aja, oke? Terus kita sini bisa klik new. Nah, di sini masukin lagi nih. Ada yang namanya itu adalah CV Anggita. Di sini kita masukin CV Anggita. Setelah itu kita masukin ininya adalah sorry guys. Salah lihat gua. S002. Kita santai aja ya ngejelasinnya, oke? S002 di sini kita masukin BIP, terus ada LT, terus ada 31. Nah, di sini masukin di sini adalah Bandung, oke? Nah, setelah itu di sini kita masukin di phone numbernya itu adalah 022 380 sama 2900. Nah, udah dong, kita masukin ke bagian details lagi. Sama kayak tadi, diulangin aja terus caranya ya guys. Ini kita bikin ini given. Jangan lupa ya, ini jangan lupa diganti ya. Soalnya kalau ini nggak diganti, apa yang bakal terjadi guys? Oke, kalau misalnya kalian mau ngecek lagi di sini, yang ini udah bener belum ya? Nah, tinggal bikin aja. Terus kita klik lagi new. Ini ada PT Putri ya. Nah, ini kita masukin adalah S003. Di sini ITC LT2 no 29. Sorry guys, ini aku lupa. Bandung 022 630. Nah, ini jangan lupa diganti ya. Nah, udah kita masukin, sekarang kita bisa masukin nih saldo awalnya. Di mana kak? Ke setup, balance, terus kita ke customer balance. Nah, ini masukin nih yang ini. Si Akbar. Pertama nih mulai dari si Akbar komputer. Pokoknya jangan sampai salah ya. Oh, enggak usah deh. Kita mulai dari sini dulu deh. Ilham dulu deh, Ilham biar kita nggak salah. Ilham. Terus invoice-nya kita masukin. Ini adalah nomor faktur F11 12. Terus ini kapan tanggalnya? 25 11 2016. Pokoknya sampai salah tanggal ya guys. 25 11 2016. Terus customer PO-nya gini aja dikosongin. Intinya opening balance. Oke. Are you sure guys? Di sini kan bisa masukin ininya ya. Pertama sabar-sabar. Sini kita sebenarnya aku lagi baca yang bagian dari si ini dulu nih. Si customer itu gimana sih maksud dari data yang awalnya itu gitu. Oke, jadi di sini kita masukin 34.100 guys. Oke. Jadi udah kita masukin kayak gini, hasilnya dia bakal kayak gini, terus kita record. Please. Nah, ini kita okein aja udah. Nah, terus setelah itu kita masuk ke setup, terus balance, terus customer balance lagi. Nah, ini kan masuk nih 34.100. Sekarang kita masuk lagi ke si Maulana komputer. Kita ke Maulana komputer, terus kita masukin di sini adalah
F11/25. Ini 29, terus diganti jadi opening balance. Nah, ini juga diikutin lagi kayak yang tadi. Di sini tuh adalah 28.600. Ini bakal jadi 2.600. Dari code. Nah, udah. Kita add cell lagi di sini, tapi ini jangan pakai warna komputer. Kita pakai si Akbar. Oke. Si Akbar nih, kita masukin. Nah, udah deh, udah balance map kita. Terus kita bisa lihat di sini setup, balance, terus account opening balance. Tuh kalau salah. Salah ya. Setup, terus balance, terus masukin ke customer balance nih, udah masuk. Totalnya 85.800. Nah, terus habis udah kayak gini kita masukin apa lagi, Kak? Kita masukin si setup, balance, terus si supplier balance, guys. Ini masukin ke si supplier balance. Nah, ini kita add purchase, sorry. Pertama dari PT Tiara dulu deh, biar kita tuh nggak ada kesalahan guys. Soalnya kalau misalnya ngacak-ngacak, takutnya nggak fokus kitanya. Ini kita tulis faktornya 15234. Terus ini adalah 2311 ya guys. Sorry dah. Ini kayak gue salah deh guys. Sabar ya. Ini tuh harusnya tuh nggak diisi yang ini nih customer PO-nya, tapi yang ini di sini. Nah lah. Di sini kita masukin si C15234. Ini kita masukin sini opening balance. Di sini kita masukin adalah 23.100. Itu kita record. Terus kita add purchase, pilih lagi si CV Anggita sekarang. Itu yang terakhir kita punya si yang namanya PT Putri. Nah, ini kita bisa masukin super info adalah FK 2016. Opening balance sama kayak tadi, terus ininya 28.600. Nanti bakal muncul congratulations. Kamu telah memasukkan sesuai dengan yang ada. Nah, ini kita bisa lihat lagi di sini balance terus supplier balance. Kalau misalnya hasilnya udah sama gitu. Nah, terus kita lanjut, nanti kita bakalan ngebuat si inventory-nya. Oke, jadi di sini kita mau ngelanjutin lagi buat masukin, tadi kan udah nih card file, sekarang kita masuk ke si inventory. Nah, ini gimana cara masukinnya? Di sini cara masukinnya kita adalah ke bagian item list ya. Oke. Ntar ya. Nih, yang dari sini nih. Ke inventory, terus kita ke apa, ke item register? Bukan. Item list ya. Oke, sebentar. Kita akan lihat di sini, kita klik new. Oke. Terus kita isi di sini item numbernya dia itu berapa, oke? Nah, itu gimana Kak cara isinya? Pertama, itu harus ngeliat dari si saldo-saldo awalnya gitu kan. Jadi itu kalian lihat dulu di sini item number itu ada, dia tuh ngejual apa aja gitu loh. Kayak ini yang pertama itu adalah di sini ya, kita buat dulu di sini. Yang pertama adalah si T131C.
T131C. Nah, terus di sini name-nya salah ya, bener-bener name-nya adalah Portage ya guys, Portage. Ini M300. Nah, terus ini I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Ini cost of sales-nya itu adalah sales, udah pasti. Oke. Salah guys, cost of itu cost of goods sold. sorry. Agak ini kita. Cost of goods sold, terus ini tracking sales-nya ya udah pasti sales. Terus ininya adalah si merchandise inventory. Ya, terus kalau udah kita bisa ke si bagian nih item detailsnya ya. Kita bisa klik di sini di bagian item details untuk kita masukin yang mau kita masukin, tapi sini kayak nggak ada sih. Kita ke bagian detailsnya aja. Terus ini text 1B box itu adalah ppn, sama ini adalah unit, oke? Terus kalau misalnya udah di sini kita bisa iniin ya. Kalau misalnya udah, kita bisa lanjut ke selling detailsnya. Di sini text when sold itu adalah ppn. Ini adalah unit. Nah, terus kita bisa klik oke. Nah, kalau udah, kita klik lagi new di sini adalah T710 2C. Oke. Pasti ini bener ya guys ya. Ini adalah satelit guys, satelit M30. Ini adalah buy this item, I sell this item, I inventory this item. Kalau udah kita udah masukin ini udah langsung otomatis ya guys. Oke. Kalau misalnya udah, kita bisa klik oke. Nah, terus kalian mau masukin ininya berapa jumlahnya masuk ke account inventory. Nah, ini kalian di sini ke bagian yang guys, adjust inventory. Terus yang ini masukin itu adalah 01 malah 10 01 12 2025 01 12 2020 2016 deh, sorry. Ini masukin ke si ini kuantitinya masukin sini ada 20 sama 16. Oke. Nah, ini masukinnya harus bener-bener hati-hati banget ya, karena kalau misalnya ini tuh salah, sudahlah. Masukin 16 juta tuaga. Ya, 12.500. 320 juta sama inian. Ini kalian masukin ke si merchandise inventory, oke? Mana ya? Oke. Kalau ini kalian jangan lupa ya guys, kali opening balance.
Bisa record. Nah, udah deh. Itu yang bagian dari si udah setup data awal semuanya. Kita sudah masukin. Selanjutnya nanti kita bakalan ngisi dokumen transaksi. Terima kasih ya teman-teman yang udah ini, kita lanjut aja nanti ke data transaksi.